saya Fatia Khairunisa. Di sini saya akan menyampaikan dakwah tentang akhlak dan adab sebagai cerminan keimanan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ketakwaan kepadanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, di zaman yang semakin modern ini, kita sering melihat fenomena di mana banyak orang lebih mementingkan kemajuan teknologi, pendidikan, dan harta. Tetapi mereka melupakan akhlak dan adab. Padahal dalam Islam, akhlak adalah bagian dari keimanan. Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis ini kita memahami bahwa seseorang tidak bisa dikatakan sebagai muslim yang baik jika ia tidak memiliki akhlak yang baik. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha memperbaiki diri, menjaga akhlak, dan menerapkan adab dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya akhlak dalam Islam, akhlak adalah cerminan dari keimanan seseorang. Seseorang muslim yang memiliki akhlak mulia akan dihormati dan dicintai oleh manusia serta mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya dengan aku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis ini, kita tahu bahwa memiliki akhlak yang baik tidak hanya mendatangkan kebaikan di dunia, tetapi juga memberikan keistimewaan di akhirat kelak. Lalu, bagaimana cara menerapkan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama itu ada berkata baik dan bersikap santun. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Surat Al-Isra ayat 53. Perkataan adalah cerminan hati seseorang. Jika hatinya bersih, maka kata-katanya akan baik dan lembut. Namun, jika hatinya kotor, maka perkataannya pun akan kasar dan menyakitkan. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga lisan, berbicara dengan sopan, dan menghindari kata-kata yang bisa menyakiti orang lain. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di era digital ini, menjaga lisan juga berarti berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Jangan mudah menyebarkan berita bohong, mencaci maki, atau merendahkan orang lain. Sebaliknya, gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan dan menebar manfaat. Yang kedua, ada adab kepada orang tua dan guru. Islam sangat menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua dan menghormati guru. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil. Surat Al-Isra ayat 24. Orang tua adalah sosok yang telah membesarkan dan merawat kita dengan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, kita harus selalu menghormati mereka, tidak membantah, dan selalu mendoakan mereka. Begitu juga dengan guru. Guru adalah orang yang memberikan ilmu dan mendidik kita agar menjadi pribadi yang lebih baik. Rasulullah SAW bersabda, bukan termasuk umatku orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak menghargai ulama atau gurunya. Hadis riwayat Ahmad. Maka, marilah kita berusaha menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan murid yang menghormati guru. Jangan sampai kita menjadi orang yang durhaka dan merugi dunia serta akhirat. Yang ketiga, menjaga pergaulan dan memilih teman yang baik. Pergaulan memiliki pengaruh besar terhadap akhlak seseorang. Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu mengikuti agama temannya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang menjadi temannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari hadis ini kita belajar bahwa teman yang baik akan membawa kita kepada kebaikan, sedangkan teman yang buruk akan menjerumuskan kita ke dalam keburukan.
Oleh karena itu, pilihlah teman yang bisa mengajak kepada kebaikan, yang selalu mengingatkan kita untuk salat, berbuat baik, dan menjauhi maksiat. Di zaman sekarang, banyak remaja yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas, narkoba, dan perbuatan maksiat karena salah memilih teman. Jangan sampai kita ikut-ikutan hanya karena ingin dianggap keren atau takut dianggap tidak gaul. Ingatlah bahwa kesenangan dunia hanya sementara, sedangkan kehidupan akhiratlah yang kekal selamanya. Yang keempat ada akhlak dalam bekerja dan belajar. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Rasulullah alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, ia menyempurnakannya. Hadis riwayat Tabrani. Sebagai pelajar, kita harus menanamkan sikap disiplin, rajin belajar, dan tidak mencoba. Jangan malas, karena ilmu adalah bekal untuk kehidupan di masa depan. Sebagai pekerja, kita harus jujur dan bertanggung jawab, tidak boleh curang atau mengambil hak orang lain. Jadi kesimpulan dakwah yang saya sampaikan tadi, akhlak yang baik adalah kunci kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan memiliki akhlak yang mulia, kita akan dihormati oleh sesama manusia dan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Marilah kita berusaha untuk selalu berkata baik, menghormati orang tua dan guru, menjaga pergaulan, serta menjalankan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang berakhlak mulia dan mendapatkan ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian wadakwa yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.